Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nurdin. Ya, gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah kabar saya baik, Pak. Pak Nurdin apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu. Nah, Ibu sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya, Bu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggap pertanyaan coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Yang akan saya kembangkan adalah kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Nah, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir Ibu, indikator yang mana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin kuci saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Demikian dulu ya Bu. Pra observasi kita hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching uh, terhadap coaching nanti setelah proses coaching kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nurul. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Rahmat? Alhamdulillah baik, Bu Nurul. Bagaimana Alhamdulillah. kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar saya juga baik, Pak. Katanya Bapak ini ingin membicarakan sesuatu dengan saya. Betul sekali, Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Eh, Baik, Pak. Boleh. Saya punya waktu kira-kira 15 sampai 20 menit, Pak. Baik, Bu. Ada yang ingin saya ceritakan atau sampaikan kepada Ibu. Ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah saya, Bu. Setelah saya amati di sekolah saya, cara pembelajarannya masih monoton, masih menggunakan metode yang lama, seperti metode ceramah. Jadi terkadang membuat siswa-siswi menjadi bosan dalam pembelajaran. Saya ingin pembelajaran yang bervariatif. Tidak memungkiri pada zaman sekarang perkembangan teknologi sudah sangat pesat sekali. Jadi sebagai guru juga kita harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi, untuk mengikuti perkembangan teknologi sekarang ini. Baik, Pak. Jadi Bapak menginginkan penyampaian materi pembelajaran yang bervariatif, Pak ya. Ya, Kira-kira Bu. kira-kira setelah kita berbincang-bincang sekitar 15 sampai 20 menit, apa harapan Bapak? Yang saya harapkan, saya mengetahui cara untuk memantu rekan-rekan supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran. Seperti itu, Ibu. Jadi yang Bapak harapkan adalah ada perubahan dalam penyampaian materi, Pak ya. Eh, Ya, Kira-kira Bu. kira-kira perubahan penyampaian materi yang bagaimana yang Bapak inginkan? Perubahan pada metode atau model media pembelajaran yang lebih bervariatif, misalnya dengan metode yang lebih menarik seperti aplikasi-aplikasi pembelajaran yang sering kita gunakan, Quizzes, Canva, PET, dan lain sebagainya. Baik, Pak, intinya Bapak ingin penyampaian materi yang lebih bervariatif, begitu, Pak ya? Ya, Bu. Jadi, kalau begitu, kondisi yang ideal
dan ada levelnya dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi ataupun situasi Bapak sekarang ini berada di level berapa, Pak? Kira-kira masih berada di level 5, Bu. Karena di sekolah juga masih banyak yang guru senior yang masih memakai metode ceramah. Seperti itu, Ibu. Baik, berarti saat ini masih di level 5, Pak ya. Kira-kira pada saat Ya. Bapak ingin adanya perubahan nantinya, itu ingin ke level berapa, Pak? Kalau saya pikir-pikir, inginnya ke level 7 saja. Sudah cukup baik itu, Bu. Mengingat masih banyak guru-guru senior di sekolah kami. Baik, Pak, menginginkan ke level yang ke-7, Pak ya. Nah, Ya, Bu. untuk mencapai level ke-7 tersebut, kira-kira Bapak ini ada ide atau rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolah Bapak? Nah, sebenarnya masih saya pikirkan, Bu. Apa mungkin saya akan melakukan pendampingan atau monitoring saja kepada rekan-rekan guru secara bergiliran. Seperti itu, Bu. Oh, jadi Bapak akan melakukan pendampingan atau mentori saja kepada rekan-rekan guru. Itu secara individu, Pak ya? Ya, Bu. Adakah langkah selain menggunakan mentoring, Pak? Mungkin saya akan melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran di sekolah. Baik, Pak. Jadi di sini ada dua pilihan, Pak ya. Yang pertama, Bapak akan melakukan mentoring. Kemudian yang kedua, Bapak akan berkonsultasi terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran. Di antara kedua itu, yang nyaman bagi guru-guru di sekolah Bapak, yang mana, Pak, menurut Bapak? Kalau menurut saya, sepertinya untuk saat ini metode mentoring akan lebih tepat digunakan. Mengingat tadi banyak guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa kalau bentuknya workshop. Dan juga kalau workshop itu membutuhkan biaya yang lebih banyak, membutuhkan narasumber yang tepat. Baik, jadi intinya Bapak lebih memilih metode mentoring dibandingkan dengan workshop, Pak ya? Ya, Bu. Untuk metode mentoring ini, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya, Bu. Kalau nggak minggu ini, minggu depan, saya akan memulai monitoring kepada rekan-rekan sejawat secara bergiliran di sekolah. Baik, Pak. Jadi rencananya minggu ini atau minggu depan, Pak ya, paling lambat, Bapak akan melakukan mentoring kepada rekan guru secara bergiliran. Itu secara individu, Pak ya. Ya, Bu. Adakah yang bisa membantu Bapak dalam melaksanakan proses mentoring ini? Saya akan meminta bantu rekan guru yang lain, seperti guru-guru senior di sekolah itu ada yang lebih mengerti, ada Ibu Dahliana, ada Ibu Hernawati, dapat membantu saya dalam melaksanakan monitoring tersebut, Bu. Baik, Pak. Jadi intinya Bapak akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah Bapak ya. Ya, Bu. Baik, Pak, kita sudah berada di akhir pembicaraan hari ini. Saya tidak sabar ingin mendengar cerita Bapak ke depannya. Apakah Bapak ini berhasil atau tidaknya dalam melakukan perubahan ini. Tapi mudah-mudahan harapan kita semua berhasil, Pak ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, tapi sebelumnya kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Selama kita melakukan perbincangan atau diskusi kita hari ini, saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan mengubah proses pembelajaran menjadi kreatif, inovatif, begitu juga dengan metode monitoring tadi, Bu. Baik, Pak, kita bisa bertemu lagi dan berbincang-bincang lagi nanti minggu depan eh, tentang aksi yang telah Bapak lakukan. Siap, Pak ya? Ya, Bu. Nanti Baik, di lain kesempatan kita akan bertemu lagi. Saya akhiri. Terima kasih, Bu, atas ini waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.